Saudara-saudari sekalian, bagaimana perasaan Anda jika setiap malam setelah lampu dimatikan, seorang perawat muda diam-diam masuk ke kamar rawat Anda? Saya hanyalah seorang pasien biasa korban kecelakaan lalu lintas. Namun, malam itu, saat saya berpura-pura tidur, saya menyaksikan sebuah rahasia yang akan mengguncang seluruh hidup saya. Saya terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin. Di malam hari, kamar rawat begitu sunyi hingga suara detak jarum jam yang berat terdengar begitu jelas. Cahaya redup dari lampu darurat di koridor menyusup melalui celah pintu, membuat ruangan terasa semakin sunyi dan mencekam. Akibat kecelakaan lalu lintas yang tiba-tiba, saya harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Perasaan tak berdaya karena kedua kaki saya tidak bisa bergerak seperti dulu, ditambah dengan kesepian yang mendalam, membuat saya sulit tidur setiap malam. Istri dan anak-anak saya hanya bisa mampir sebentar di siang hari karena kesibukan mereka. Ketika malam tiba, hanya dinding putih yang dingin dan saya yang tersisa. Namun, pada malam ketiga saya dirawat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, terdengar suara langkah kaki yang hati-hati dari koridor, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Awalnya, saya pikir itu hanya perawat yang sedang berkeliling. Namun, alih-alih membuka pintu lebar-lebar seperti biasanya, seseorang mendorong pintu itu sedikit saja, cukup untuk menyelinap masuk. Orang itu tidak menyalakan lampu dan berjalan pelan mendekati ranjang saya. Dalam remang-remang cahaya, saya bisa mengenali bahwa orang itu adalah perawat muda di bangsal kami. Seorang perawat bertubuh mungil dengan kesan yang baik hati, yang biasanya begitu telaten merawat para pasien. Siang hari, ia tidak banyak bicara. Jika ada yang menyapanya, ia hanya akan tersenyum kecil. Tapi, mengapa ia diam-diam masuk ke kamar saya setiap malam setelah lampu padam? Malam pertama, saya pikir saya sedang bermimpi. Ketika saya membuka mata sedikit, saya melihatnya duduk di kursi samping ranjang, menatap saya dalam diam untuk waktu yang lama. Di matanya, ada kesedihan yang tak terlukiskan. Ia tidak menyentuh peralatan medis atau menulis apapun di rekam medis saya. Ia hanya duduk dalam keheningan, sesekali menunduk dan menghela napas panjang. Saya tidak berani bergerak, takut ketahuan bahwa saya terjaga. Ketika jam melewati pukul 12.30, ia bangkit dan keluar dari kamar tanpa suara, sama seperti saat ia datang. Hanya ada banyak pertanyaan yang tertinggal di dalam ruangan. Malam kedua, pada waktu yang sama, suara langkah kaki itu terdengar lagi, pintu terbuka, dan bayangan mungil itu muncul kembali. Kali ini, ia menarik selimut saya hingga menutupi leher, lalu duduk diam sambil menggenggam kedua tangannya seolah-olah bingung harus berbuat apa. Saya mendengar bisikan yang sangat pelan. Sepertinya ia berbicara pada dirinya sendiri, tapi saya tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, ia kembali menghilang tanpa suara. Saya merasa situasi ini semakin aneh. Perawat mungkin saja memeriksa pasien karena rasa tanggung jawab, tetapi cara masuknya yang sembunyi-sembunyi di tengah malam jelas bukan bagian dari tugas rutin. Rasa penasaran dan cemas tumbuh bersamaan di dalam hati saya. Saya berpikir untuk menanyakannya langsung besok, tetapi saya ragu karena tidak ingin menyulitkan seorang gadis muda yang bekerja keras. Pada malam ketiga, saya memutuskan untuk berpura-pura tidur lebih lelap agar bisa mengamatinya lebih saksama. Tepat ketika jam berdentang 12 kali, pintu pun terbuka. Ia masuk sepelan angin, meletakkan sebuah bungkusan kecil kain di atas meja. Ia duduk sangat dekat di tepi ranjang dan menatap wajah saya lekat-lekat. Saya bisa mendengar napasnya yang bergetar dengan jelas. Tiba-tiba, tangannya dengan lembut menyentuh tangan saya. Sentuhannya sangat ringan, seolah takut membangunkan saya. Pada saat itu, saya bisa merasakan dengan jelas getaran dan emosi yang tertahan dalam setiap gerakannya. Mengapa perawat muda ini menunjukkan perhatian yang begitu aneh padaku? Perasaan yang tidak bisa dimengerti muncul. Apakah ia seseorang yang saya kenal di masa lalu? Tapi, tidak ada wajah itu dalam ingatan saya.
Ia terlihat baru berusia awal 20-an, sedangkan saya sudah lebih dari 50 tahun. Hubungan kami tidak mungkin lebih dari sekadar pasien dan perawat. Ketika saya tenggelam dalam pikiran yang rumit, ia mengeluarkan secari kertas kecil dari sakunya dan memasukkannya ke dalam laci meja di samping ranjang. Gerakannya sangat cepat, tetapi mata saya yang setengah terpejam tidak melewatkan momen itu. Kemudian, ia menunduk seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengurungkannya. Ruangan kembali hening, hanya diisi oleh suara detak jam. Saya merasa bahwa ini bukan masalah sederhana. Rasa penasaran membuat saya hampir gila, dan saya menunggu ia pergi untuk segera bangkit. Saya membuka laci, dan benar saja, ada secari kertas yang terlipat rapi. Saat saya membukanya, jantung saya berdebar kencang. Di bawah cahaya remang-remang, tulisan tangan yang rapi muncul. "Bapak, maafkan saya. Saya sangat ingin bertemu, tetapi tidak bisa mengatakannya secara terang-terangan. Tolong jangan katakan pada siapapun dan beri saya satu kesempatan." Saat membaca tulisan itu, saya membeku. Ia memanggil saya Bapak, bukan pasien. Kalimat yang bergetar itu seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Saya membolak-balik kertas itu berkali-kali, memikirkan banyak pertanyaan. Mengapa ia harus masuk diam-diam? Mengapa ia tidak bisa bertemu secara terbuka dan ingin bertemu secara pribadi? Dan yang terpenting, siapa dia? Dan apa hubungannya dengan saya? Dengan pikiran yang kalut, saya tidak bisa tidur semalaman. Saya memikirkan istri dan anak-anak saya, mencoba mengingat apakah di masa lalu saya pernah melakukan kesalahan yang membuat gadis muda ini datang mencari saya sekarang. Tetapi sekeras apapun saya mencoba, tidak ada wajah yang cocok dalam ingatan saya. Keesokan paginya, ketika istri saya, Dewi, datang membawakan bubur, saya sempat berpikir untuk menceritakan semuanya. Tetapi melihat wajahnya yang lelah karena merawat saya tidak tega. Saya tidak ingin menambah beban pikirannya. Sementara itu, di siang hari, perawat itu bekerja seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan rekan-rekannya yang lain. Melihatnya dengan serius memeriksa tekanan darah saya dan mencatatnya di rekam medis, saya bahkan sempat berpikir bahwa kejadian semalam hanyalah halusinasi. Namun, secari kertas yang saya sembunyikan di saku piyama adalah bukti paling nyata. Malam itu, ketika lampu satu persatu padam, hati saya kembali dipenuhi penantian yang menegangkan. Apakah ia akan datang lagi malam ini? Jika datang, haruskah saya menghadapinya langsung dan menanyakan kebenarannya? Atau terus berpura-pura tidur dan mengamatinya lebih jauh? Saya tidak pernah membayangkan bahwa keraguan ini akan mendorong saya ke dalam sebuah kisah aneh yang akan mengubah seluruh hidup saya. Malam itu, saya terbaring di ranjang rumah sakit dengan perasaan berdebar yang tak terlukiskan. Sepanjang hari, secari kertas kecil itu tidak pernah lepas dari pikiran saya. Saya menyembunyikannya di bawah bantal, takut istri saya atau perawat lain melihatnya. Pertanyaan terus berputar di kepala saya. Siapa perawat itu? Mengapa ia meninggalkan catatan aneh seperti itu? Apa sebenarnya yang ia inginkan dari saya? Di koridor, cahaya kuning lampu membentang panjang di lantai yang mengilap, seolah menunggu sebuah rahasia terungkap. Kakek di ranjang sebelah sudah tertidur lelap, dengkurannya yang teratur menggema pelan. Saya dengan tenang membalikkan badan, bernapas sepelan mungkin, dan berpura-pura tidur seperti malam sebelumnya. Jantung saya berdebar serasa mau copot, dan seluruh darah terasa mengalir ke pelipis. Tepat pukul 12, suara langkah kaki yang familiar kembali terdengar. Celah pintu terbuka, dan bayangan mungil itu muncul. Kali ini, saya bisa melihatnya lebih jelas. Tidak salah lagi, itu adalah perawat muda yang tadi siang mengukur tekanan darah saya. Di bawah cahaya remang-remang, wajahnya tampak tegang. Ia menutup pintu dengan lembut dan berjalan sangat perlahan ke arah ranjang saya. Setelah duduk di samping, tatapannya terpaku pada wajah saya untuk waktu yang lama. Saya bisa mendengar napasnya yang terengah-engah. Tiba-tiba, terdengar suara gemetar yang sangat pelan,
seolah takut didengar orang lain. "Bapak, maafkan saya. Tapi jika saya tidak mengatakannya, saya tidak bisa hidup tenang." Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh saya menegang, tetapi saya tetap diam, berpura-pura tidur. Ia membungkuk lebih dekat dan berbisik, "Saya adalah putri dari seseorang yang Bapak kenal dulu. Mungkin Bapak tidak ingat, tetapi bagi saya, kejadian itu adalah seluruh hidup saya. Saya harus datang mencari Bapak dan menanyakannya." Saya terkejut. Sebelum saya bisa mencerna kata-katanya, ia buru-buru menyeka air matanya dan mengeluarkan sebuah foto usang dari sakunya. Lalu, ia meletakkannya dengan lembut di atas laci meja, tempat ia meletakkan catatan semalam. Setelah itu, seolah-olah tidak pernah datang, ia bangkit dengan sangat cepat dan meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, saya langsung membuka mata. Jantung saya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, saya mengambil foto itu. Di bawah cahaya redup, sebuah foto tua yang sudah menguning tampak. Itu adalah foto yang diambil sekitar 30 tahun yang lalu. Saya di masa muda berdiri di samping seorang wanita muda berwajah lembut, dan di pangkuan wanita itu ada seorang bayi perempuan berusia sekitar 1 tahun. Saya membeku di tempat. Saya ingat wanita itu. Namanya Ratna. Kami tinggal di kampung yang sama saat saya masih muda. Saat itu, kami hanya teman biasa. Sesekali mengobrol, tidak lebih dari itu. Setelahnya, ia menikah dan pindah ke kota lain. Setelah bertahun-tahun, saya tidak pernah membayangkan ada hubungan apapun antara saya dan dia. Tetapi, mengapa ada foto saya, dia, dan seorang bayi bersama-sama? Saya sama sekali tidak bisa mengingat kapan foto itu diambil. Pikiran saya kacau balau. Perawat itu mengatakan bahwa ia adalah putri dari seseorang yang saya kenal dulu. Jangan-jangan, ia adalah putri Ratna. Dan mengapa ia datang mencari saya dengan sikap seolah-olah saya adalah orang yang bersalah? Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Kepala saya dipenuhi berbagai hipotesis. Tetapi semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang tidak lengkap. Keesokan paginya, istri saya, Dewi, datang seperti biasa. Ia dengan lembut menyeka wajah saya dan mengganti pakaian saya. Melihatnya sibuk bergerak, hati saya terasa berat. Saya ingin menceritakan semuanya. Tetapi saat hendak berbicara tentang perawat itu dan foto anehnya, saya ragu. Saya takut Dewi akan khawatir dan curiga bahwa saya menyembunyikan sesuatu di masa lalu. Jadi, saya memilih untuk diam. Sepanjang hari itu, saya mengamati perawat muda itu dengan saksama. Siang hari, ia tetap tenang berlalu lalang di kamar rawat, mengukur tekanan darah dan memberikan suntikan kepada pasien. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan apapun. Sekali, pandangan kami bertemu. Saat itu, saya melihat dengan jelas matanya bergetar, dan ia segera memalingkan muka. Saya tahu ia sedang menunggu reaksi saya, tetapi saya belum bisa melakukannya. Saya butuh lebih banyak waktu untuk memahami kebenarannya. Malam itu, saya memutuskan untuk tidak lagi berpura-pura tidur. Ketika suara langkah kaki yang familiar terdengar, saya membuka mata dan menatap lurus ke arahnya yang masuk ke kamar. Ia terkejut dan berhenti di tempat. Matanya membelalak karena kaget. Saya berkata dengan suara rendah, "Nona, kemarilah dan duduk. Saya sudah bangun. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah sekarang." Tubuhnya gemetar. Ia perlahan menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Tangannya mencengkeram ujung bajunya, dan matanya yang masih muda sudah berkaca-kaca. Suaranya tercekat, "Bapak, nama saya Cahaya. Saya putri dari Ibu Ratna. Ibu sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, beliau berpesan agar saya mencari Bapak. Katanya, hanya Bapak yang bisa menjawab pertanyaan yang dipendamnya seumur hidup." Mendengar itu, saya merasa napas saya berhenti. Semua suara di sekitar saya lenyap. Ia benar-benar putri dari Ratna yang saya kenal. Tetapi ibunya telah meninggal,
Dan mengapa di saat-saat terakhirnya ia meninggalkan wasiat agar putrinya mencari saya? Saya menelan ludah dan berkata dengan suara bergetar. Tapi, saya dan ibumu hanya tetangga dan teman biasa. Saya tidak mengerti mengapa ia memintamu untuk mencariku. Cahaya mengeluarkan selembar kertas lain dari sakunya. Kali ini, sebuah surat yang warnanya sudah pudar. Sambil menangis, ia memberikannya kepada saya. Ibu meninggalkan surat ini. Katanya, Bapak harus membacanya. Saya juga tidak tahu apa kebenarannya, tapi saya percaya pada ibu. Jika Bapak membacanya, Bapak akan mengerti mengapa saya datang. Dengan tangan gemetar, saya membuka surat itu. Tulisannya miring, tetapi isinya jelas. Begitu membaca beberapa kata pertama, jantung saya seolah berhenti berdetak. Di sana tertulis, Bambang. Jika suatu saat aku sudah tidak ada di dunia ini, tolong maafkan semua yang telah kusembunyikan seumur hidupku. Cahaya kita. Cahaya harus tahu kebenaran tentang ayahnya. Saya membeku di tempat. Keringat dingin membasahi dahi, dan ruangan terasa berputar. Tangan saya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan surat itu. Tulisannya miring seolah ditulis dengan tergesa-gesa, tetapi cukup jelas untuk menghantam jantung saya. Cahaya kita. Cahaya harus tahu kebenaran tentang ayahnya. Saya mengulang kalimat itu berkali-kali. Kepala saya serasa mau pecah. Rasa takut dan keraguan yang luar biasa datang seperti gelombang pasang, menghantam istana pasir yang sudah rapuh di dalam diri saya. Cahaya yang duduk di depan saya, dengan mata merahnya, menatap saya dengan ekspresi tegas. Mungkin ia sudah menunggu momen ini sangat lama. Saya menelan ludah dan bertanya dengan suara serak, Kau percaya bahwa aku adalah ayahmu? Selain surat ini, apakah ada bukti lain? Cahaya menunduk, dan setetes air mata jatuh ke bajunya. Saya tidak tahu harus percaya apa lagi, Pak. Sejak kecil, saya tumbuh di bawah tatapan sinis orang-orang. Ibu tidak pernah sekalipun bercerita tentang ayah. Beliau hanya bilang bahwa ayah adalah orang yang bertanggung jawab, tetapi karena suatu alasan tidak bisa bersama kami. Di saat-saat terakhirnya, barulah beliau memberikan surat ini dan menyuruh saya mencari Bapak. Ibu menyebut nama Bapak dengan jelas. Saya hanya mengikuti wasiat terakhir ibu. Saya menyandarkan kepala di sandaran ranjang dan memejamkan mata. Kenangan masa muda melintas. Saya yakin, saya dan Ratna hanya teman biasa. Ada suatu sore di mana kami duduk berdampingan, membicarakan mimpi tentang masa depan. Saya masih ingat tatapan matanya yang jernih dan tawa renyahnya. Namun setelah itu, saya berangkat wajib militer. Dan ketika saya kembali, saya dengar ia sudah menikah. Begitulah kami menempuh jalan masing-masing. Saya tidak pernah berpikir ada ikatan apapun di antara kami selain persahabatan. Tapi, mengapa foto itu ada? Dan mengapa surat ini ada? Dan mengapa Ratna begitu yakin bahwa saya adalah ayah Cahaya? Saya membuka mata dan menatap Cahaya lekat-lekat. Ia duduk dengan rapuh seperti anak yang tersesat, menunggu seseorang mengulurkan tangan. Di dalam hati saya, tumbuh perasaan aneh yang bercampur antara iba, cemas, dan curiga. Cahaya, apakah kau yakin foto dan surat ini benar-benar peninggalan ibumu? Tidak ada campur tangan orang lain? Tanya saya dengan suara tegas. Cahaya mengangkat kepalanya, matanya berkilat. Saya yakin. Sesaat sebelum meninggal, ibu sendiri yang meletakkannya di tangan saya dan berpesan kata demi kata. Ibu banyak menangis, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya hanya bisa memegang erat wasiat terakhirnya. Saya kehilangan kata-kata. Penderitaan orang yang telah tiada kini diwariskan kepada yang masih hidup, dan bebannya terasa berlipat ganda. Saya ingin mempercayai kepolosan Cahaya, tetapi akal sehat saya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Jika saya benar-benar ayahnya, mengapa saya tidak tahu sama sekali? Saat itu, terdengar suara dari koridor. Mungkin perawat yang sedang melakukan patroli malam. Cahaya buru-buru bangkit dan menyeka air matanya. Saya harus pergi.
Tolong jangan katakan pada siapapun, bahkan pada Ibu Dewi, saya akan kembali lagi. Bapak harus memberikan penjelasan kepada saya. Setelah berkata demikian, ia bergegas keluar dari kamar. Bayangan mungil itu lenyap di balik pintu yang tertutup pelan. Saya terbaring termangu, dengan surat di tangan yang gemetar. Malam itu, saya tidak tidur semenit pun. Kenangan lama kembali seperti film gerak lambat. Ratna yang tertawa, Ratna yang menangis, Ratna yang duduk di tepi jendela menatap langit yang jauh. Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan di masa lalu? Atau adakah kebenaran yang tersembunyi? Keesokan paginya, ketika Dewi datang membawakan sarapan, saya panik dan menyembunyikan surat itu di bawah bantal. Istri saya duduk di samping dan bertanya dengan lembut, "Mas, kamu tidak apa-apa? Semalam bisa tidur? Akhir-akhir ini wajahmu pucat sekali." Saya tersenyum canggung, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu betapa hancur hatinya jika saya menceritakannya. Selama puluhan tahun hidup bersama, Dewi tidak pernah sekalipun meragukan atau cemburu pada saya. Ia hanya mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Apapun kebenarannya, rasa bersalah membebani hati saya. Siangnya, putri saya, Putri, datang menjenguk. Ia berceloteh tentang sekolah dan teman-temannya. Melihat matanya yang berbinar, hati saya semakin berat. Jika Cahaya benar-benar putri saya, lalu apa hubungan antara Putri dan Cahaya? Dan bagaimana saya harus menghadapi kenyataan ini di depan keluarga? Malam itu, saya memutuskan bahwa saya tidak bisa membiarkan situasi yang tidak jelas ini berlarut-larut. Saya harus menghadapinya secara langsung dan menanyakan semuanya kepada Cahaya dengan jelas. Ketika jam berdentang 12 kali, pintu kembali terbuka dan Cahaya masuk. Namun kali ini, saya yang lebih dulu membuka suara. "Cahaya, kemarilah. Aku harus mendengar semua ceritamu. Dari awal sampai akhir, aku harus tahu semuanya dengan jelas." Cahaya sempat ragu dengan tatapan bimbang. Tetapi kemudian ia mendekat dan duduk di samping saya. Tangannya yang gemetar memegang ujung selimut. Ia berkata, "Kata ibu, dulu saat bapak baru pulang dari wajib militer, kita pernah pergi bersama ke pernikahan teman sekampung. Hari itu, ibu mabuk berat, dan bapak mengantarnya pulang. Ibu bilang, ada satu malam yang tak terlupakan. Tak lama setelah itu, ibu tahu kalau beliau hamil. Tapi saat itu bapak sudah mempersiapkan pernikahan. Ibu tidak mau menghalangi jalan hidup bapak. Jadi, ibu memutuskan untuk menanggung semuanya sendirian. Ibu menikah dengan pria lain, tetapi suaminya tidak mau menerima anak di dalam kandungan. Akhirnya mereka bercerai, dan sejak saat itu, ibu membesarkan saya sendirian. Saya membeku di tempat. Semua suara di sekitar saya seolah lenyap. Di dalam hati, emosi yang saling bertentangan bingung, marah, iba, curiga berkecamuk. Saya mencoba mengingat malam yang diceritakan Cahaya, tetapi ingatan saya kabur dan tidak ada yang pasti. "Cahaya, kau percaya pada cerita ibumu? Tidak ada bukti lain?" tanya saya dengan suara bergetar. Cahaya mengeluarkan sebuah gelang perak tua yang warnanya sudah pudar dari sakunya dan meletakkannya di tangan saya. Kata ibu, "Ini gelang yang bapak berikan padanya. Selama puluhan tahun, ibu menyimpannya seperti harta karun. Sekarang, ibu mewariskannya kepada saya." Saat melihat gelang itu, jantung saya berdebar kencang. Itu jelas gelang yang saya beli di pasar kota saat masih muda. Saya ingat, saya berniat memberikannya kepada seorang teman dekat, tetapi akhirnya memberikannya kepada Ratna. Saya bahkan masih ingat dengan jelas motif yang terukir di permukaannya. Seluruh tenaga saya seolah terkuras. Surat, foto, dan sekarang gelang ini. Semua jejak masa lalu terhubung menjadi satu. Bukti-bukti itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati saya, memaksa saya untuk menghadapi kebenaran. Saya menatap Cahaya. Ia duduk di sana dengan mata berbinar yang bercampur antara harapan dan air mata. Saya tahu ia sedang menunggu jawaban saya, pengakuan atau penolakan tegas, tetapi saat itu,
Saya tidak bisa berkata apa-apa. Bapak, saya butuh waktu. Beri saya waktu beberapa hari lagi untuk berpikir. Ini bukan masalah yang bisa diputuskan begitu saja. Cahaya mengangguk dan berkata pelan, "Saya mengerti, tapi tolong ingat, ibu sudah tiada, dan sekarang saya sendirian. Saya tidak mengharapkan apapun selain kebenaran." Kemudian, ia bangkit dan keluar dari ruangan. Ruangan kembali diselimuti kegelapan, dan hanya suara jantung yang berdebar kencang yang menemani saya. Saya tahu. Sejak saat itu, hidup saya telah mencapai titik balik yang tidak bisa diubah. Sejak malam itu, saya berada dalam kondisi kebingungan antara percaya dan tidak percaya. Surat, foto, gelang perak, semua kepingan itu jelas. Tetapi ingatan saya tidak cukup tajam untuk meyakini semuanya sebagai fakta. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Apakah harus mengaku pada istri dan anak-anak saya, atau terus menyimpannya sebagai rahasia? Keesokan paginya, ketika Dewi masuk membawa semangkuk bubur hangat, tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Istri saya dengan hati-hati meletakkan bubur itu dan merapikan selimut saya. Sentuhan tangannya yang lembut dan akrab, penuh dengan kasih sayang pernikahan yang telah terjalin lebih dari 30 tahun. Saya menatap istri saya, ingin membuka mulut, tetapi akhirnya mengurungkannya. Saya takut satu kata saja bisa menghancurkan seluruh keluarga kami. "Mas, ada yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Dewi tiba-tiba, menatap lurus ke mata saya. Saya terkejut dan berusaha menyembunyikan kegugupan saya. "Tidak ada. Hanya saja semalam kurang tidur. Jadi agak lelah." Dewi menghela napas pelan, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Istri saya percaya pada saya. Justru itulah yang membuat hati saya semakin sakit. Karena di dalam hati saya, sedang terjadi badai besar yang sama sekali tidak ia ketahui. Sore harinya, anak laki-laki saya, Rian, datang dari Jakarta untuk menjenguk. Begitu masuk, ia menanyakan kabar saya dan mulai bercerita tentang pekerjaannya. Seperti biasa, ia berusaha mencairkan suasana dengan semangatnya. Saya mendengarkan cerita anak saya sambil merasa hati saya terbakar. Melihat Rian, saya berpikir, jika kebenaran ini terungkap, bagaimana reaksinya saat tahu ia punya seorang kakak tiri? Apakah ia akan menerima saya, atau justru membenci saya? Malam itu, saya terjaga semalaman. Saya tahu Cahaya akan datang lagi. Benar saja, tepat pukul 12, suara langkah kaki yang familiar terdengar. Pintu terbuka, dan bayangan mungil itu kembali muncul di ruangan yang sunyi. Namun kali ini, alih-alih langsung duduk di samping, Cahaya berhenti dan menatap saya. Matanya menyiratkan kecemasan. "Bapak, sudahkah Bapak memikirkannya?" tanyanya dengan suara serak. Saya mengangguk pelan dan memberi isyarat agar ia duduk. "Cahaya, aku tidak akan menyangkal bukti-bukti yang kau berikan. Tapi aku butuh lebih banyak waktu. Ini masalah yang sangat besar, dan menyangkut seluruh keluargaku. Aku takut jika mengatakannya sekarang, semuanya akan hancur berantakan. Bisakah kau mengerti posisiku?" Cahaya menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Saya mengerti, tapi saya juga tidak bisa menunggu selamanya. Sejak kecil, saya tumbuh di bawah cemoohan orang-orang. Mereka menyebut saya anak haram, dan saya menahan banyak hinaan. Setelah ibu meninggal, saya semakin kesepian. Jika sekarang Bapak juga diam, kepada siapa saya harus bergantung? Setiap kata Cahaya bagaikan pisau yang menusuk jantung saya. Saya ingin mengulurkan tangan untuk menghiburnya, tetapi saya takut sentuhan itu akan berarti sebuah pengakuan yang bahkan saya sendiri belum yakin. Saya hanya bisa berkata dengan suara tercekat, "Aku berjanji, aku tidak akan mengabaikanmu. Apapun kebenarannya, kau tidak akan sendirian lagi." Cahaya menatap saya, dan seberkas cahaya harapan muncul di matanya. Ia mengangguk pelan dan berbisik, "Terima kasih, Pak. Tapi, berhati-hatilah.
Tidak semua hal sesederhana yang Bapak pikirkan. Ada orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Kata-kata itu membuat saya merinding. Saya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi cahaya sudah bergegas bangkit dan keluar dari ruangan. Saya terbaring di sana dengan pikiran yang semakin rumit. Ada orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Apa maksudnya? Apakah ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini? Atau apakah di masa lalu ada seseorang yang sengaja menyembunyikan kebenaran? Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menemui Dr. Hartono. Saya mengisyaratkan bahwa saya ingin meminta bantuan untuk masalah pribadi. Dr. Hartono adalah orang yang baik hati, jadi ia mengangguk. Tenang saja, Pak Bambang. Katakan saja. Jika saya bisa bantu, saya akan bantu. Saya ragu sejenak, lalu bertanya, Dok, apakah rumah sakit bisa membantu melakukan tes DNA antara dua orang secara rahasia? Saya belum bisa mengungkapkannya. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Dr. Hartono menatap saya cukup lama. Tatapannya bercampur antara kaget dan selidik. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk. Baik. Tapi Bapak harus yakin. Ini masalah serius yang bisa mempengaruhi banyak orang. Saya akan siapkan. Tapi Bapak harus benar-benar menjaga kerahasiaannya. Saya menghela napas lega. Akhirnya saya menemukan arah untuk melangkah. Apapun hasilnya, saya tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Sore itu, saat Cahaya datang untuk membagikan obat, saya memanggilnya dengan pelan. Cahaya, datanglah malam ini. Ada yang ingin ku minta. Ia berhenti sejenak, lalu mengangguk. Malam itu, ketika semua sudah tenang, saya memberitahu Cahaya tentang rencana tes DNA. Cahaya sempat gemetar. Matanya berbinar antara cemas dan harapan. Bapak benar-benar akan melakukannya? Saya mengangguk tegas. Hanya kebenaran yang bisa membebaskan kau, aku, dan kita semua. Cahaya menggigit bibirnya, lalu mencabut sehelai rambutnya dan memberikannya kepada saya. Saya membungkusnya dengan hati-hati sambil merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, begitu hasilnya keluar, semuanya akan berubah. Namun, tepat saat Cahaya hendak pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Istri saya, Dewi, berdiri di sana sambil memegang kantong berisi bubur untuk makan malam. Pandangan istri saya berpindah-pindah antara saya dan Cahaya. Wajahnya menyiratkan kebingungan. Mas, kenapa perawat ini ada di sini jam segini? Suara istri saya bergetar. Saya membeku di tempat. Cahaya juga menegang. Wajahnya pucat pasi. Ruangan diselimuti keheningan yang menyesakan. Hanya suara jam yang berat yang bergema. Saya sadar. Saya tidak bisa lagi menghindari konfrontasi ini. Ruangan itu begitu sunyi, seolah tak ada satupun napas yang berembus. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar luar biasa keras. Dewi berdiri di ambang pintu, wajahnya campuran antara kaget dan terluka. Kantong bubur di tangannya bergetar, nyaris jatuh ke lantai. Saya menatap istri saya, tenggorokan saya tercekat, tidak tahu harus memulai dari mana. Mas, tolong jelaskan. Kenapa di malam selarut ini ada perawat di kamarmu? Apa yang kalian bisikkan? Suara Dewi bergetar, pecah oleh campuran getaran dan amarah. Cahaya menunduk dalam-dalam, hanya mencengkeram ujung bajunya tanpa bisa berkata apa-apa. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan ketenangan. Dewi, tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dewi melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Lalu apa? Kamu terbaring sakit, dan aku khawatir siang dan malam, sementara kamu diam-diam bertemu perawat di malam hari. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Saya tahu jika saya terus menyembunyikannya, istri saya akan semakin terluka. Tetapi saya tidak yakin apakah ia sanggup menanggung kebenarannya. Setelah ragu sejenak, saya membuka mulut dengan hati-hati. Dewi,
Tolong dengarkan aku. Dia. Namanya Cahaya. Dia bukan perawat biasa. Cahaya datang mencariku karena sebuah masalah di masa lalu, masalah yang bahkan aku sendiri belum tahu pasti kebenarannya. Dewi mengerutkan kening, menatap saya dengan tatapan penuh curiga. Masa lalu? Masa lalu apa? Bicara yang jelas. Saya menatap Cahaya, yang masih menunduk dengan bahu bergetar. Atas isyarat mata saya, Cahaya ragu-ragu, lalu berkata dengan suara kecil, "Ibu, saya putri dari Ibu Ratna. Sebelum meninggal, Ibu berpesan agar saya mencari Pak Bambang. Ibu meninggalkan surat, foto, dan gelang ini, mengatakan bahwa Bapak adalah ayah kandung saya." Dewi seolah tersambar petir, mundur selangkah, tangannya lemas, dan kantong bubur itu jatuh ke lantai, isinya berceceran. Mata istri saya terbelalak, menatap saya dengan tatapan penuh amarah. "Mas, apa ini benar? Selama puluhan tahun aku hidup di sisimu, ternyata kamu punya anak yang kamu sembunyikan." Saya buru-buru mengulurkan tangan, berkata dengan suara serak, "Tidak, Dewi, jangan salah paham. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku sendiri baru tahu masalah ini. Aku juga sangat bingung, dan aku tidak tega memberitahumu karena takut kamu syok." Dewi tersenyum pahit dengan air mata berlinang. "Takut aku syok? Jadi kalian bertemu diam-diam? Kamu menjadikan aku, istrimu yang sah, orang yang paling terakhir tahu tentang ini." Saya menunduk. Hati saya dipenuhi rasa bersalah. Saya tahu ini salah saya karena tidak memberitahunya sejak awal, tetapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga saya sendiri sulit mengatasinya. Cahaya mulai terisak. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud merusak keluarga Ibu. Saya hanya mengikuti wasiat terakhir ibu saya. Saya juga sangat menderita, tapi saya tidak bisa pura-pura tidak tahu." Dewi menatap Cahaya, lalu kembali menatap saya dengan mata berlinang air mata. "Kalau ini benar, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan menerima anak ini dan meninggalkan aku dan anak-anak kita?" Saya cepat-cepat menggelengkan kepala. "Tidak, belum ada yang pasti. Karena itu aku dan Cahaya sepakat melakukan tes DNA. Aku hanya ingin tahu kebenaran yang pasti sebelum memberitahumu. Aku tidak mau kamu dan anak-anak terluka karena kecurigaan yang tidak jelas." Mendengar itu, Dewi terduduk lemas di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan isak tangisnya yang menggema di ruangan itu menyayat hati saya. Saya tahu, meskipun hasilnya belum keluar, kehadiran Cahaya sudah melukai hati istri saya begitu dalam. Udara berat menekan ruangan, dan Cahaya berkata pelan, "Saya permisi dulu. Saya harap Ibu tidak semakin salah paham pada Bapak." Lalu, ia keluar dengan tenang, meninggalkan saya dan Dewi di dalam ruangan yang tegang. Saya mencoba meletakkan tangan di bahu istri saya, tetapi ia menepisnya dan menatap saya dengan mata merah. "Aku hidup bersamamu lebih dari 30 tahun dan tidak pernah sekalipun meragukanmu. Hari ini, aku merasa seolah kamu orang asing. Apapun kebenarannya, aku sudah terluka." Kata-kata itu merobek hati saya. Saya ingin memeluknya dan mengatakan bahwa saya tidak pernah mengkhianatinya, tetapi tenggorokan saya tercekat. Selama beberapa hari berikutnya, udara di kamar rawat terasa berat. Dewi menjadi pendiam, tawanya hilang. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai penjaga orang sakit. Putri kami Putri menyadari ketegangan ini dan bertanya beberapa kali, "Bu, ada apa dengan ayah? Kenapa ibu terlihat sedih?" Dewi memaksakan senyum dan menyangkalnya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Ayahmu sakit, jadi ibu khawatir. Tetapi saya tahu, di dalam hati istri saya sedang terjadi badai besar." Sementara itu, Cahaya tetap bekerja dengan tenang. Siang hari ia menjaga jarak, dan malam hari hanya mampir sebentar lalu menghilang. Kami tidak membicarakan masalah itu di depan orang lain. Saya sudah menyerahkan sampel rambut saya dan Cahaya kepada Dr. Hartono untuk diperiksa.
Hari-hari menunggu hasilnya terasa seperti di neraka. Setiap jam terasa seperti selamanya. Saya terbaring di ranjang, diliputi kecemasan. Jika benar seperti surat Ratna bahwa Cahaya adalah putri kandung saya, bagaimana nasib keluarga kami? Sebaliknya, jika hasilnya tidak benar, betapa besar penderitaan yang akan dialami Cahaya yang seumur hidupnya mempercayai kata-kata ibunya. Suatu malam, Dewi duduk di samping saya dan bertanya dengan suara bergetar. "Mas, kalau anak itu benar-benar putrimu, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan meninggalkanku?" Saya menggenggam erat tangan istri saya dan berkata dengan suara tercekat, "Tidak. Kamu adalah istriku, pendamping hidupku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika Cahaya benar-benar putriku, dia juga darah dagingku, aku tidak bisa menyangkalnya. Tapi itu tidak berarti aku mengkhianatimu. Aku hanya ingin kita menghadapi kebenaran ini dan melewatinya bersama-sama." Dewi menangis dalam diam. Saya menggenggam tangannya lebih erat, berharap ketulusan saya tersampaikan. Selama beberapa hari berikutnya, saya dan istri saya hidup dalam penantian yang berat. Cahaya juga, setiap kali melihat saya, tatapannya bercampur antara damba dan takut. Saya tahu ia juga menderita, sama seperti saya. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana Dr. Hartono memanggil saya secara pribadi untuk memberitahukan hasilnya. Saya duduk di sana, jantung berdebar kencang, tangan basah oleh keringat. Dr. Hartono menatap saya dengan ekspresi serius dan mendorong sebuah amplop berisi hasil tes ke arah saya. "Pak Bambang, kebenarannya sudah terungkap. Siapkan hati Anda." Saya membuka amplop itu dengan tangan gemetar, dan saat huruf-huruf dingin itu muncul di depan mata, pandangan saya menjadi kabur. Dengan tangan gemetar, saya memegang kertas itu, menatap tulisan yang tercetak jelas huruf demi huruf. Rasanya seperti sayatan pisau yang terukir dalam di hati saya. Hasil tes DNA menunjukkan probabilitas hubungan ayah anak antara saya dan Cahaya adalah 99,9%. Pandangan saya menggelap, dan tangan saya lemas hingga kertas itu jatuh ke atas meja dengan suara gemerisik. Suara pelan itu terdengar seperti guntur di telinga saya. Dr. Hartono menatap saya dan berkata dengan suara rendah, "Pak Bambang, ini adalah hasil yang akurat. Ini bukan hal yang mudah, tetapi Anda harus menghadapinya. Anda masih dalam masa pemulihan. Jadi cobalah untuk tetap tenang agar tidak mempengaruhi kesehatan Anda." Saya terduduk lemas di kursi. Seluruh tenaga saya seolah terkuras habis. Di kepala saya, bergema setiap kata yang ditulis Ratna di suratnya, air mata Cahaya, dan tatapan matanya yang penuh harapan. Ini adalah kebenaran yang kejam, tetapi tak terbantahkan. Cahaya adalah putri kandung saya. Saya keluar dari ruang dokter, tetapi kaki saya terasa tidak menapak tanah. Koridor rumah sakit terasa tak berujung, dan cahaya kuning lampu membuatnya terasa semakin berat. Saya berjalan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada kebahagiaan memiliki seorang putri lagi, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran, rasa malu, dan ketakutan terhadap istri dan anak-anak saya. Saat kembali ke kamar rawat, Dewi sedang mengupas buah untuk saya. Begitu melihat wajah saya yang tegang, ia mengangkat kepala dan bertanya dengan cemas, "Mas, bagaimana? Hasilnya sudah keluar?" Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan saya tercekat. Dewi meletakkan pisau buahnya dan menatap saya lekat-lekat. "Bicaralah. Kalau kamu hanya diam seperti ini, aku tidak tahan." Saya menghela napas berat dan menunduk. "Dewi, hasilnya. Cahaya memang putri kandungku." Begitu kata-kata itu terucap, udara membeku. Dewi terpaku di tempat, matanya membelalak, tangannya gemetar. Beberapa saat kemudian, istri saya menangis tersedu-sedu. Isak tangisnya tercekat. "Ya Tuhan, kenapa takdir begitu kejam? Aku hidup di sisimu lebih dari 30 tahun, tidak pernah bermimpi akan mendengar kabar seperti ini. Sekarang, bagaimana nasib keluarga kita?
Anak-anak kita. Saya buru-buru memegang tangan istri saya dan berkata dengan suara serak, Dewi, percayalah padaku. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Ini terjadi saat aku masih sangat muda, di luar kehendakku. Aku bahkan tidak tahu tentang keberadaan Cahaya. Aku tidak sengaja membohongimu. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Tolong beri aku kesempatan untuk kita melewatinya bersama. Dewi terisak. Air matanya menetes di punggung tangan saya. Istri saya menepis tangan saya dan memalingkan muka. Aku tahu kamu tidak sengaja. Tapi, apa kamu tahu betapa sakitnya hatiku? Aku hidup menjaga kesetiaan pernikahan, dan kamu menempatkanku dalam situasi seperti ini. Udara di dalam ruangan menjadi sangat berat dan menyesakkan. Saya duduk diam, merasakan sakit yang merobek dada. Keesokan siangnya, Cahaya datang ke kamar. Ia masih mengenakan seragam perawat putihnya dengan rambut diikat rapi, tetapi matanya penuh kecemasan. Begitu melihat saya, ia membuka mulut dengan pelan. Bapak, apakah hasilnya sudah keluar? Saya tidak menghindar dan mengangguk. Cahaya menahan napas. Kedua tangannya tergenggam, wajahnya pucat pasi. Saya berkata perlahan, ya, Cahaya, kau adalah putriku. Saat itu, mata Cahaya membelalak, dan air mata mengalir deras. Ia berlutut di samping ranjang saya dan terisak. Ayah, akhirnya aku bisa memanggilmu ayah. Ibu tidak salah. Seumur hidup aku menahan hinaan, dan hari ini akhirnya aku mendapatkan jawaban. Tenggorokan saya tercekat, dan dengan tangan gemetar, saya meletakkan tangan saya di bahu Cahaya. Perasaan aneh muncul, campuran antara kehangatan ikatan darah dan rasa sakit yang menyayat akibat perpisahan selama puluhan tahun. Saya menyesal tidak mengetahuinya lebih awal, membiarkan putri kandung saya hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Namun, kebahagiaan singkat itu segera tertutup awan hitam. Dewi berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan wajah berlinang air mata. Istri saya tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya dan Cahaya bergantian. Tatapannya bercampur antara kecewa dan amarah, membuat ruangan terasa sesak. Cahaya menoleh ke arah Dewi dan berkata dengan suara pecah, Ibu, maafkan saya. Saya tidak bermaksud merebut kebahagiaan Ibu. Saya hanya ingin tahu siapa ayah saya dan butuh tempat untuk bersandar. Tolong jangan membenci saya. Dewi menangis tersedu-sedu dan memalingkan muka. Saya tahu badai sedang mengamuk di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, kabar ini sampai ke telinga Rian dan Putri. Ketika saya memanggil kedua anak saya dan menjelaskan semuanya, kamar rawat yang kecil itu dipenuhi ketegangan yang nyaris meledak. Rian menatap saya dengan mata campur aduk antara kaget dan tidak percaya. Ayah, apa benar dia kakakku? Ayah punya anak yang disembunyikan dan selama ini membohongi keluarga? Putri menangis sejadi-jadinya. Aku tidak percaya. Ayah tidak pernah berbuat salah pada ibu. Kenapa jadi begini? Tenggorokan saya tercekat, menatap anak-anak saya dengan hati yang hancur. Dengan susah payah saya menenangkan diri dan menjelaskan. Anak-anakku, ayah tidak pernah mengkhianati ibu kalian. Ini terjadi sebelum ayah menikah dengan ibu. Tapi masa lalu itu begitu kabur hingga ayah pun tidak tahu. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Tolong kalian mengerti dan jangan membenci Cahaya. Dia juga darah daging kalian. Rian mengerutkan kening dan berkata dengan suara tegang. Tapi, apa ayah tidak memikirkan perasaan ibu? Ibu yang seumur hidup berkorban untuk ayah sekarang harus berbagi cinta ayah dengan orang asing. Aku tidak bisa menerimanya dengan mudah. Putri juga menggeleng sambil menangis. Aku kasihan sekali sama ibu. Aku takut ibu sedih sampai sakit. Ayah, berjanjilah tidak akan menyakiti ibu lagi. Saya menarik kedua anak saya ke dalam pelukan dan berkata dengan suara serak, Ayah berjanji, apapun yang terjadi, keluarga ini adalah segalanya bagi ayah. Ayah tidak akan pernah meninggalkan ibu dan kalian. Tapi Cahaya juga putri ayah dan kakak kalian. Dia sudah cukup menderita.
Jadi tolong beri dia satu kesempatan. Ruangan itu dipenuhi isak tangis, dan tidak ada yang bisa melanjutkan kata-kata. Hanya suara tangisan yang seolah menekan ruangan. Malam itu, saya berbaring menatap langit-langit. Kebenaran telah terungkap, tetapi masalah baru saja dimulai. Saya mendapatkan seorang putri lagi, tetapi pada saat yang sama, keluarga kami dihadapkan pada badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekhawatiran besar muncul di hati saya. Bagaimana jika ada orang lain di luar keluarga yang mengetahui hal ini? Bagaimana orang-orang akan mencemooh kami? Dan yang terpenting, apakah Dewi memiliki kekuatan untuk memaafkan dan menerima kebenaran yang kejam ini? Saya merasa hari-hari di depan akan menjadi ujian terberat dalam hidup saya. Sejak kebenaran terungkap, suasana di keluarga kami seolah retak. Masing-masing memendam luka yang berbeda, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya mengungkapkan isi hatinya. Keheningan justru membuat jarak semakin terasa. Saya terbaring di kamar rawat, menatap wajah-wajah yang akrab dengan hati yang berat. Dewi masih berada di sisi saya, tetapi tidak sehangat dulu. Istri saya melakukan semua perawatan secara mekanis dan tanpa kata. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Matanya selalu merah bengkak. Mungkin ia menangis diam-diam setiap malam. Saya melihatnya dengan hati yang sakit, ingin memeluknya, tetapi takut menyentuh lukanya. Rian semakin jarang datang menjenguk. Ia beralasan sibuk dengan pekerjaan, tetapi saya tahu ia marah pada saya karena telah menyakiti ibunya. Putri masih datang dan berceloteh, tetapi suaranya terdengar canggung, tidak seceria dulu. Setiap kali melihat cahaya lewat, Putri langsung diam dan memandang ke arah lain. Sementara itu, putri saya yang baru diakui, Cahaya, justru merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Ia jarang mendekati kamar rawat saya, hanya sesekali mengirimkan tatapan sedih dari kejauhan. Saya tahu ia ingin memanggil saya ayah dan sangat ingin saya memanggilnya anakku, tetapi di hadapan tatapan dingin Dewi dan sikap acuh tak acuh anak-anak, ia hanya bisa menelan keinginannya. Suatu sore, saat Dewi sedang pergi sebentar, Cahaya masuk ke kamar dengan hati-hati. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kedua tangannya, dan bertanya dengan suara bergetar, "Ayah, bolehkah saya memanggil ayah seperti itu?" Tenggorokan saya tercekat, air mata menggenang. Panggilan ayah yang seumur hidup hanya saya dengar dari kedua anak saya, hari ini terdengar dari bibir Cahaya, membuat hati saya bergetar seperti anak kecil. Saya mengulurkan tangan, memegang tangan putri saya, dan mengangguk pelan, "Cahaya, maafkan ayah. Ayah membiarkanmu menanggung begitu banyak luka, tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah." Air mata Cahaya mengalir deras. Ia membenamkan wajahnya di punggung tangan saya dan terisak, "Ayah mengakui saya saja sudah cukup. Seumur hidup, impian saya adalah bisa memanggil ayah sekali saja dan diakui olehnya. Sekarang, saya bisa hidup dengan kepala tegak." Saya pun menangis. Menangisi tahun-tahun yang hilang. Menangisi penderitaan yang harus ditanggung putri saya. Tetapi saat itu, pintu terbuka dengan kasar. Dewi masuk membawa kantong buah dan berhenti di tempat. Tatapan pedihnya tertuju pada kami berdua. Cahaya buru-buru bangkit, menyeka air matanya, dan bergumam, "Saya permisi dulu." Lalu ia lari keluar seperti melarikan diri, meninggalkan saya dan Dewi di dalam kamar. Istri saya menatap saya sambil menangis. "Kamu memanggilnya anakku. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai putrimu. Lalu aku, Rian dan Putri, di mana posisi kami di hatimu?" Saya menggeleng dan berkata dengan suara serak, "Dewi, tolong mengerti hatiku. Anak itu darah dagingku. Aku tidak bisa menyangkalnya. Tapi itu tidak berarti aku meninggalkanmu dan anak-anak. Hatiku tetap ada di dalam keluarga ini. Kamu satu-satunya istriku." Dewi tersenyum pahit di tengah air matanya. "Sepertinya hatimu terbagi-bagi. Sepotong untukku. Sepotong untuk anak-anak. Dan sekarang sepotong lagi untuk anak itu. Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini?
Saya terdiam. Saya tahu kata-kata apapun tidak akan berguna saat ini. Luka di hati Dewi tidak akan mudah sembuh. Beberapa hari kemudian, Rian tiba-tiba datang dan membawa saya ke balkon rumah sakit. Anak saya berkata dengan suara tegang, "Ayah, jujur saja, aku tidak bisa menerima situasi ini. Aku juga tidak bisa memanggilnya kakak. Aku kasihan sekali pada ibu. Setiap hari melihat ibu menangis, hatiku hancur. Apa ayah tahu betapa menderitanya ibu?" Saya menatap anak saya dengan hati yang berat. "Rian, ayah mengerti. Tapi Cahaya tidak bersalah. Dia juga korban takdir. Kau boleh marah dan menyalahkan ayah, tapi jangan membenci anak itu. Dia sudah cukup menderita." Rian menggeleng dengan tatapan tegas. "Aku tidak bisa janji. Bagiku, ibu yang terpenting. Jika ibu tidak memaafkannya, aku juga tidak akan pernah menerimanya." Setelah berkata demikian, anak saya pergi, meninggalkan saya sendirian. Putri berbeda. Suatu malam, putri saya duduk di samping saya dan berkata pelan, "Ayah, Mbak Cahaya sepertinya orang baik." Tatapannya sedih sekali. "Aku kasihan pada ibu, tapi juga kasihan pada Mbak. Aku hanya ingin ayah tidak menyakiti ibu lagi, agar keluarga kita bisa damai seperti dulu." Kata-kata polos putri saya membuat saya menangis. Di tengah badai ini, setidaknya masih ada secercah harapan kecil. Tetapi saya juga tahu betapa sulitnya menyatukan semuanya. Suatu malam yang lain, Cahaya datang dan duduk di samping saya, berkata dengan suara sedih, "Ayah, saya sudah berpikir. Sebaiknya saya pindah ke bangsa lain, atau bahkan pindah rumah sakit. Saya tidak mau kehadiran saya membuat keluarga ayah semakin menderita." Mendengar itu, saya terkejut dan mengulurkan tangan, menggenggam erat tangan putri saya. "Tidak boleh. Jangan pergi. Apa kau tahu sudah berapa lama ayah menantikan saat ini? Ayah tidak bisa kehilanganmu lagi. Jika kau pergi, ayah akan hidup dalam penyesalan seumur hidup." Cahaya berkaca-kaca. "Tapi jika saya di sini, ibu dan adik-adik akan semakin membenci saya. Saya tidak mau menjadi duri dalam daging bagi mereka." Saya tidak bisa menjawab. Tenggorokan saya tercekat. Saat itu, dari luar pintu terdengar suara Dewi. "Kalau kau benar-benar memikirkanku, pergilah. Aku tidak tahan setiap hari melihatmu di samping Mas Bambang." Rasanya jantungku seperti berhenti berdetak. Saya dan Cahaya membeku di tempat. Cahaya menunduk, air matanya menetes, dan saya termangu. Saat itu, saya sadar bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di satu sisi adalah ikatan darah yang baru ditemukan, dan di sisi lain adalah ikatan pernikahan seumur hidup. Bagaimana caranya agar saya bisa melindungi keduanya? Kata-kata dingin Dewi bagaikan pisau tajam yang membelah keheningan. Cahaya membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya yang ramping terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya melihat putri saya gemetar pelan sambil menangis. Air matanya mengalir panjang di pipinya. "Ibu, jika keberadaan saya menyakiti ibu, saya akan pergi. Saya tidak ingin merusak keluarga ibu." Suara Cahaya tercekat. Setiap katanya menusuk jantung saya. Saya segera mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. "Tidak boleh, Cahaya. Ayah tidak mengizinkanmu pergi. Kau sudah terlalu banyak menderita. Sekarang setelah kebenaran terungkap, jika kau pergi, bagaimana ayah bisa disebut sebagai seorang ayah?" Dewi menangis tersedu-sedu. "Kau mudah sekali mengatakannya. Lalu aku? Kau membiarkanku setiap hari melihat putri rahasiamu di depan mataku, melihatmu menyayanginya dan mengakuinya sebagai putrimu. Apa kau tahu penderitaanku?" Tenggorokan saya tercekat, mata saya panas. "Dewi, aku mengerti. Tapi Cahaya tidak bersalah. Dia hanya korban. Jika kau ingin marah, marahlah padaku. Aku akan menanggung semuanya." Dewi menggeleng. Air matanya menetes. "Apa gunanya kau menanggungnya?
Aku tidak bisa menahan rasa sakit ini. Seumur hidup aku percaya padamu, dan sekarang semuanya hancur berkeping-keping. Aku merasa akan hancur. Cahaya menangis sejadi-jadinya dan berlutut di depan Dewi. Ibu, tolong maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaan ibu. Saya hanya ingin mencari ayah saya agar tidak lagi disebut anak haram. Tolong jangan membenci saya. Anggap saja saya tidak pernah ada. Melihat pemandangan itu, hati saya hancur. Di satu sisi istri yang telah menemani seumur hidup, di sisi lain ikatan darah yang baru ditemukan. Saya merasa menjadi pesakitan bagi keduanya, dan tidak tahu bagaimana cara memuaskan semua pihak. Malam itu, setelah Cahaya pergi, Dewi tidak berkata apa-apa. Istri saya meringkuk di sofa kecil di kamar, membelakangi saya, sesekali terisak pelan. Saya menatap punggungnya dengan perasaan hati yang seolah berhenti berdetak. Selama puluhan tahun hidup bersama, istri saya telah mengorbankan segalanya untuk keluarga dan saya, dan sekarang ia menderita begitu hebat. Keesokan paginya, Rian datang. Begitu masuk, anak saya langsung merasakan suasana yang tegang. Ia menatap ibunya, lalu menatap saya dengan suara penuh amarah. Ayah, sudah saya katakan, masalah ini hanya akan menyakiti ibu. Jika ayah terus menerimanya, bagaimana ibu bisa bertahan? Aku tidak tahan lagi melihat ibu menderita seperti ini. Saya menghela napas. Rian, ayah tidak bisa menyangkal Cahaya. Dia putri ayah, kakakmu. Meskipun kau tidak bisa menyayanginya, jangan marah padanya. Rian mendengus. Aku hanya akan memikirkan ibu. Dia mungkin putri ayah, tapi bukan kakakku. Aku tidak akan mengakuinya. Dewi buru-buru memegang lengan anaknya dan menggeleng. Rian, jangan berkata terlalu kasar. Ibu tidak ingin keluarga ini semakin ribut. Tetapi saya melihat dengan jelas di mata istri saya masih ada konflik dan penderitaan. Putri berbeda. Siang hari, putri saya datang membawa keranjang buah. Ia duduk di samping saya dan berkata dengan mata sedih. Ayah, aku tidak mau melihat ibu menangis lagi. Tapi Mbak Cahaya juga kasihan sekali. Dia terlihat sangat menderita. Ayah, tolong cari jalan keluar agar keluarga kita tidak berantakan. Mendengar kata-kata putri saya, jantung saya terasa sesak. Anak sekecil ini harus menanggung beban pikiran yang begitu besar. Saya mengelus kepalanya dan berkata dengan suara serak, Putri, ayah akan berusaha. Ayah tidak ingin kehilangan siapapun. Tetapi berkata mudah, melakukannya sulit. Sore itu, Cahaya memanggil saya ke koridor dan berkata dengan suara bergetar, Ayah, saya sudah mengajukan surat pindah tugas. Saya tidak mau keluarga ayah hancur karena saya. Saya bisa pindah ke rumah sakit lain yang jauh. Asal ayah sehat, saya tidak apa-apa. Saya terkejut. Jantung saya seolah jatuh ke jurang yang dalam. Cahaya, itu sama saja dengan meninggalkan ayah. Apa kau tidak tahu betapa ayah menunggumu? Ayah tidak bisa membiarkanmu menghilang lagi. Cahaya menggigit bibirnya sambil menangis. Tapi jika saya di sini, ibu akan semakin menderita, dan Mas Rian akan semakin membenci ayah. Saya tidak mau menjadi penyebab kehancuran keluarga. Saya memegang erat bahu putri saya dan berkata dengan suara serak, Ayah akan mencari cara. Percayalah pada ayah. Jangan pergi. Ayah tidak akan membiarkan siapapun membencimu lagi. Tepat saat itu, Dewi muncul. Diam-diam mendengarkan semuanya. Istri saya mendekat dan berkata dengan suara bergetar namun tegas. Jika kau benar-benar memikirkanku, biarkan anak itu pergi. Aku tidak tahan setiap hari melihatnya di depan mataku. Aku sudah sangat lelah. Saya menoleh ke arah istri saya. Mata saya berkaca-kaca. Dewi, tolong beri aku waktu. Ingatlah bahwa Cahaya tidak bersalah. Jangan mendorongnya lebih jauh lagi. Dewi tidak menjawab, hanya membenamkan wajahnya dan menangis. Malam itu, saya terjaga semalaman. Jika Cahaya pergi,
Saya akan kehilangan putri saya lagi. Jika saya menahannya, Dewi akan menderita. Saya terjebak dalam pusaran tanpa jalan keluar. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang tak terduga. Seseorang mengirimkan sebuah amplop tebal untuk saya. Tidak ada nama pengirim di luarnya. Saat saya membukanya, saya membeku di tempat. Di dalamnya ada foto-foto saya dan Cahaya duduk berdampingan di kamar rawat. Momen-momen yang hangat, tetapi jelas diambil dan dicetak oleh seseorang secara diam-diam. Bersama foto itu, ada tulisan tangan yang miring. Apa kau pikir bisa menyembunyikannya selamanya? Sebentar lagi semua akan terungkap. Tangan saya gemetar. Jantung saya berdebar kencang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang ingin mendorong saya dan keluarga saya ke jurang? Saya mengangkat kepala. Mata saya penuh kecemasan. Badai ini bukan berhenti. Sepertinya baru saja dimulai. Saya duduk terpaku di ranjang, menatap kosong foto-foto yang berserakan di atas meja. Cahaya redup dari lampu di samping tempat tidur menyorot foto-foto itu, membuatnya tampak semakin mengerikan. Dalam foto, saya dan Cahaya duduk dengan akrab. Namun, bagi orang yang tidak tahu kebenarannya, hubungan kami bisa dengan mudah disalahpahami sebagai hubungan yang tidak pantas dan amoral. Di bawah setiap foto, tertulis dengan tulisan tangan yang miring, "Kau pikir bisa menyembunyikannya selamanya? Sebentar lagi seluruh rumah sakit, seluruh keluargamu akan tahu." Jantung saya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir saat saya memegang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Jelas ada seseorang yang sengaja mengawasi saya dan Cahaya untuk menjebak kami. Tapi siapa? Dan mengapa? Dewi baru saja masuk dan mengerutkan kening melihat saya yang tegang. "Mas, kenapa? Wajahmu pucat sekali." Saya buru-buru memasukkan foto-foto itu ke dalam amplop dan menyembunyikannya di bawah bantal, tetapi Dewi yang jeli sudah melihatnya. Istri saya mendekat dan merebut amplop itu. Sebelum saya sempat bereaksi, ia sudah mengeluarkan dan melihat foto-foto di dalamnya. Begitu melihatnya, wajah istri saya pucat pasi, lalu memerah karena marah. Matanya berkobar penuh dendam. "Sampai kapan kamu mau membohongiku? Apa ini? Siapa yang mengambilnya? Kenapa kamu dan anak itu begitu mesra? Kamu mau membuatku jadi bahan tertawaan seluruh dunia?" Saya panik dan berkata dengan suara bergetar, "Dewi, dengarkan penjelasanku dulu. Ini jebakan seseorang untuk mencelakai kita. Ini tidak benar. Fotonya sendiri tidak ada masalah. Tapi orang yang berniat jahat sengaja mengambilnya dan menambahkan kata-kata untuk menimbulkan salah paham." Dewi menangis dan tersenyum pahit. "Tidak ada masalah. Lihat lagi tatapanmu di foto itu." Katanya tidak ada perasaan. Tapi tatapan itu apa? Kau pikir aku buta? Saya kehilangan kata-kata. Bahkan saya sendiri menemukan kehangatan yang sulit disangkal dalam ekspresi saya di foto itu. Itu adalah kasih sayang seorang ayah. Tetapi bagaimana orang lain bisa tahu? Tepat saat itu, pintu terbuka dengan kasar. Cahaya masuk membawa kotak obat dan wajahnya pucat pasi melihat Dewi memegang foto-foto itu. "Ibu, saya benar-benar..." Cahaya tergagap, matanya berkaca-kaca. Dewi mengangkat tumpukan foto itu dan berkata dengan tajam, "Sekarang mau beralasan apa lagi? Kau mendekati Mas Bambang untuk apa? Untuk menghancurkan keluarga ini? Atau untuk memeras sesuatu darinya? Kau benar-benar tidak ingin aku hidup tenang." Cahaya menangis sejadi-jadinya dan berlutut, "Sumpah, saya tidak pernah punya niat buruk. Pak Bambang adalah ayah saya, dan saya hanya ingin menemukan ayah saya. Foto-foto ini bukan perbuatan saya. Ada yang sengaja ingin mencelakai saya dan ayah." Melihat putri saya berlutut di lantai, hati saya hancur. Saya berteriak pelan, "Dewi, jangan berkata seperti itu. Anak itu putriku. Dia tidak bersalah." Dewi menoleh ke arah saya dan berkata dengan mata menyala, "Kau masih membela anak itu? Lalu, apa hubungan kita? Pilih, aku dan anak-anak, atau dia."
Pertanyaan itu bagaikan petir yang menyambar telinga saya. Saya membeku, hanya bisa menganga tanpa bisa berkata apa-apa. Cahaya terisak, bangkit, dan lari keluar. Suara langkah kakinya yang tergesa-gesa menggema di seluruh koridor. Saya ingin mengejarnya, tetapi kaki saya yang lemah tidak mau bergerak. Dewi terduduk lemas di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis seperti anak kecil. Malam itu, saya hampir pingsan karena stres. Pikiran saya kacau balau. Saya kasihan pada Cahaya, iba pada Dewi, dan marah pada orang tak dikenal yang telah menjebak kami. Saya tahu, jika kebenaran tidak terungkap, keluarga kami akan hancur. Keesokan harinya, saya memanggil Rian dan menunjukkan foto-foto itu. Rian menatap foto-foto itu cukup lama, lalu menggeram. Ayah, aku mengerti. Ini bukan perbuatan Mbak Cahaya, tapi jelas ada seseorang yang ingin menjatuhkan ayah. Aku akan mencari pelakunya. Saya mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya Rian tidak lagi menatap Cahaya dengan kebencian. Mungkin ia juga sadar bahwa kakaknya tidak bersalah. Siang itu, Putri berbisik kepada saya. Ayah, kemarin aku dengar perawat-perawat di Bangsal berbisik. Katanya mereka lihat Mbak Cahaya bertengkar dengan perawat lain. Namanya kalau tidak salah Mbak Maya. Mungkin dia yang melakukannya. Mendengar itu, saya terkejut. Benar. Maya Sari. Perawat itu sudah lama tidak menyukai Cahaya. Sering menyindir dan cemburu. Jangan-jangan dia yang diam-diam mengambil foto dan menyebarkannya untuk mencelakai Cahaya? Malam itu, saya memberitahukan hal ini kepada Cahaya. Ia berkata dengan suara serak, "Ayah, benar Mbak Maya tidak suka padaku. Dia bilang aku sok cantik untuk mencari perhatian pasien. Tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal sejauh ini." Saya memegang tangan putri saya. "Jangan khawatir. Ayah akan minta tolong Dokter Hartono untuk menyelidikinya. Kebenaran akan segera terungkap." Namun, saya tidak menyangka bahwa semua hal akan memburuk dengan cepat di luar kendali saya. 2 hari kemudian, foto-foto itu tiba-tiba tersebar di media sosial. Seluruh rumah sakit gempar, orang-orang berbisik dan menunjuk-nunjuk. Rumor bahwa pasien Bambang Wijoyo memiliki hubungan tidak pantas dengan perawat muda menyebar seperti api. Dewi hampir pingsan membaca pesan dari seorang kenalannya. Rian marah dan memukul meja. "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menemukan orang yang melakukan ini. Tapi sekarang, nama baik ayah sudah tercemar, dan seluruh keluarga kita akan dicemooh." Putri memeluk ibunya dan terisak. "Ibu, jangan menangis. Aku percaya ayah tidak bersalah. Tapi orang lain tidak akan mengerti." Saya duduk diam, menangis. Saya belum pernah merasa selemah ini. Kebenaran itu bersih, tetapi lidah dunia beracun, siap menginjak-injak kebenaran untuk memuaskan rasa ingin tahu. Cahaya benar-benar hancur. Ia tidak berani lagi datang ke rumah sakit, takut akan tatapan sinis dan pandangan hina rekan-rekannya. Malam hari, ia datang mencari saya, menutupi wajahnya dan menangis. "Ayah, maafkan aku. Gara-gara aku, ayah dan keluarga harus menanggung penghinaan ini. Aku akan pergi jauh sekali, agar tidak ada lagi yang menderita karenaku." Saya buru-buru menarik putri saya yang gemetar ke dalam pelukan. "Tidak boleh. Kalau kau pergi, ayah akan mati. Kau tidak bersalah. Orang yang mencelakai kita yang harus dihukum. Kau harus tetap di sini dan menghadapinya bersama ayah. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan apa-apa." Cahaya terisak, tetapi seberkas cahaya harapan muncul di matanya. Saya tahu, untuk menahan putri saya harus mengungkap segalanya. Berapapun harganya, saya akan menemukan dalangnya. Tekad kuat muncul di hati saya. Kali ini, bukan hanya nama baik saya, tetapi juga masa depan putri saya yang harus saya lindungi. Gosip menyebar seperti api, dan dalam beberapa hari, seluruh rumah sakit gempar. Kemanapun saya pergi, terdengar bisikan,
Pak Bambang itu sudah tua tidak tahu diri, main serong dengan perawat muda. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan. Setiap kata itu bagaikan jarum yang menusuk jantung saya. Dewi benar-benar hancur. Istri saya hampir tidak pernah keluar rumah, takut akan tatapan orang-orang. Rian yang marah berkali-kali ingin menyerbu kantor direktur rumah sakit, tetapi saya melarangnya. Saya tahu tindakan gegabah hanya akan memperburuk situasi. Putri setiap hari duduk di samping saya dan berkata, "Ayah, aku percaya ayah. Aku juga percaya Mbak Cahaya. Tapi kenapa orang-orang jahat sekali? Mereka hanya melihat foto dan langsung menghakimi. Aku harap ada cara untuk membuktikan bahwa Mbak tidak bersalah." Kata-kata putri saya semakin menguatkan tekad saya. Saya tidak bisa membiarkan putri saya hidup dengan stigma kotor. Saya harus menemukan dalangnya. Keesokan harinya, saya memanggil Cahaya dan berkata pelan, "Cahaya, sekali lagi, katakan pada ayah, apakah ada orang lain di rumah sakit ini yang membenci atau menyulitkanmu?" Cahaya menyeka air matanya dan mengangguk pelan. "Iya, Mbak Mayasari. Dia perawat senior, dan dia merasa aku merebut kepercayaan Dr. Hartono dan para pasien. Dia beberapa kali berkata di depanku bahwa anak yang tidak jelas asal-usulnya tidak akan pernah dihormati siapapun." Saya menggenggam erat tangan putri saya. "Dugaan ayah benar. Pasti dia pelakunya. Tenanglah. Ayah akan meminta Dr. Hartono mencari cara." Siang itu, saya bertemu Dr. Hartono secara pribadi dan menceritakan semuanya. Ia mengerutkan kening. "Pak Bambang, saya juga sudah mendengar gosip itu. Sejujurnya, memang banyak yang tidak suka pada Cahaya. Tapi kemungkinan Maya yang melakukannya cukup besar. Dia memang pencemburu dan suka membanding-bandingkan diri. Saya akan menyelidikinya diam-diam." Saya mengucapkan terima kasih dan menaruh secercah harapan. Seminggu kemudian, Dr. Hartono kembali dengan kabar mengejutkan. Ia meletakkan sebuah USB di atas meja. Saya menyuruh orang memeriksa CCTV di sekitar kamar rawat. Di rekaman, terlihat jelas Maya beberapa kali memegang ponsel dan diam-diam mengambil foto dari celah pintu kamar. Bukan hanya sekali, tapi selama beberapa malam. Saya membuka file dan memeriksa rekamannya. Jantung saya berdebar kencang. Benar saja, sosok Maya terlihat jelas. Setiap kali Cahaya masuk untuk merawat saya di malam hari, ia langsung mengangkat ponselnya, matanya menyiratkan kepuasan. Semuanya menjadi jelas. Saya berkata dengan suara serak, "Jadi, wanita itu yang merencanakan semua ini untuk mencelakai kami berdua." Dr. Hartono mengangguk. "Benar. Tapi, Pak Bambang, ini masalah yang sangat sensitif. Jika ditangani secara terbuka, bisa mencoreng nama baik seluruh rumah sakit. Menurut saya, sebaiknya kita selesaikan secara diam-diam." Saya terdiam. Benar. Jika diungkap, nama baik Cahaya akan bersih, tetapi rumah sakit akan tercemar, dan Dewi, Rian, serta Putri akan semakin malu. Bagaimana caranya agar bisa melindungi semua pihak? Malam itu, saya memberitahukan hal ini kepada Cahaya. Ia menangis, campur aduk antara lega dan marah. "Ayah, jadi akhirnya kita punya bukti. Sekarang aku bisa bebas dari tuduhan palsu ini. Tapi ayah, jika masalah ini tersebar, ibu akan semakin menderita. Aku tidak mau menyakiti ibu lagi." Saya menarik putri saya ke dalam pelukan. Tenggorokan saya tercekat. "Ayah tahu, tapi kita tidak bisa diam selamanya. Setidaknya, ibu dan adik-adikmu harus tahu bahwa kau tidak bersalah." Tepat saat itu, Dewi masuk dan mendengar semuanya. Istri saya berdiri cukup lama, lalu menghela napas. "Mas, tidak perlu disembunyikan lagi. Aku sudah dengar semuanya. Jika benar perawat bernama Maya itu yang melakukannya, berarti aku sudah salah paham pada Cahaya. Tapi Mas, meskipun salah paham ini selesai, luka di hatiku tetap ada. Aku butuh waktu untuk menerimanya."
Saya menggenggam erat tangan istri saya dan berkata dengan suara bergetar, "Dewi, ini salahku karena telah membuatmu menderita. Tapi percayalah, aku tidak pernah berkhianat. Cahaya tidak bersalah, jadi tolong beri dia kesempatan." Dewi berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Keesokan harinya, saya memanggil Rian dan Putri dan menunjukkan rekamannya. Rian terdiam cukup lama, lalu menggeram. "Jadi begini ceritanya. Ayah, aku minta maaf karena sudah membenci Mbak Cahaya. Aku salah." Putri memeluk saya dan menangis. "Ayah, akhirnya nama Mbak bersih. Aku senang sekali." Saya menghela napas lega, merasa beban berat di pundak saya sedikit terangkat. Malam itu, Cahaya berlutut di depan Dewi dan menangis tersedu-sedu. "Ibu, maafkan saya karena telah membuat ibu salah paham. Saya tidak bermaksud menyakiti ibu. Tolong beri saya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga, untuk memanggil ibu sebagai ibu saya." Dewi terdiam cukup lama, lalu dengan pelan memegang tangan Cahaya. "Bangunlah. Aku mungkin belum bisa langsung memanggilmu anakku, tapi aku tidak akan mendorongmu lagi. Kau juga darah daging Mas Bambang. Jadi kau bagian dari keluarga ini." Cahaya menangis sejadi-jadinya dan memeluk tangan istri saya. Saya melihat pemandangan itu, tenggorokan saya tercekat, dan air mata mengalir tanpa henti. Namun, saat semua orang berpikir badai telah berlalu, sesuatu yang lain terjadi. Malam itu, saya menemukan secarik catatan aneh di bawah bantal saya. Di sana tertulis beberapa baris tulisan tangan yang tergesa-gesa. "Jangan pikir semuanya selesai karena identitas Maya terungkap. Ada orang lain di balik ini. Jika tidak hati-hati, keluargamu akan benar-benar hancur." Saya membaca tulisan itu dan merinding. Ada dalang lain, dan semua yang kami alami hanyalah permulaan. Saya menatap kegelapan yang menyelimuti ruangan, diliputi kecemasan yang tak terlukiskan. Siapa yang begitu gigih ingin menghancurkan keluarga kami, dan apa tujuan mereka yang sebenarnya? Malam itu, saya terjaga semalaman karena catatan dengan tulisan miring itu. Ada orang lain di balik ini. Peringatan itu terasa seperti pisau di leher saya. Siapa yang menaruh dendam begitu dalam pada keluarga kami dan ingin mendorong kami ke jurang? Keesokan paginya, saya memberitahukan tentang catatan itu kepada Dr. Hartono. Ia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, "Pak Bambang, ini sepertinya bukan masalah sederhana. Jika Maya melakukannya karena cemburu pribadi, ia akan berhenti setelah ketahuan. Tapi adanya dalang lain membuktikan ada konspirasi yang lebih besar. Bapak harus hati-hati. Jangan percaya siapapun selain keluarga." Saya mengangguk, merasakan kecemasan yang samar. Siangnya, Rian datang. Ia melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. "Ayah, aku sudah mencari tahu lebih jauh. Bukan hanya perawat Maya, tapi ada satu dokter lain di departemen ini yang sering menjelek-jelekan Mbak Cahaya. Namanya Wakil Kepala Cahyono," katanya. "Dia punya dendam karena Mbak Cahaya mengisi posisi yang seharusnya untuk kerabatnya. Mungkin dia yang mengendalikan dari belakang." Mendengar itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Jika seorang petinggi rumah sakit terlibat, situasinya akan jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Malam itu, Cahaya datang untuk merawat saya. Begitu duduk, ia menangis. "Ayah, akhir-akhir ini tidak ada yang mau bicara denganku di departemen. Semua orang menatapku dengan pandangan menghina. Ada yang berbisik bahwa aku mendapat perlakuan istimewa dengan cara yang tidak benar. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pergi jauh sekali." Saya menggenggam erat tangan putri saya dan berkata dengan suara bergetar, "Cahaya, jangan menyerah. Jika kau pergi, mereka yang menang. Ayah tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kau harus kuat. Ayah akan berjuang bersamamu." Cahaya menatap saya. Matanya penuh air mata, tetapi ada seberkas cahaya harapan yang berkilau. Keesokan harinya, Dr. Hartono diam-diam memberikan sebuah map. Ia berkata pelan,
Pak Bambang, lihat ini. Ini data yang saya peroleh. Ada indikasi Wakil Kepala Cahyono beberapa kali memanipulasi jadwal dinas untuk sengaja menyulitkan Cahaya. Saya curiga penyebaran foto juga ada campur tangannya. Siapkan hati Anda. Saya membuka map itu. Di catatan dinas, terlihat jelas jejak tanda tangan yang dipalsukan. Semakin saya melihatnya, hati saya semakin terbakar. Pelaku sebenarnya yang ingin mencelakai Cahaya bukan hanya Maya, tetapi juga Cahyono yang menggunakan kekuasaannya untuk merencanakan konspirasi. Malam itu, saya memberitahukan hal ini kepada Dewi. Istri saya terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Mas, kalau itu benar, kasihan sekali Cahaya. Aku sudah sangat salah paham padanya, tapi tolong mengerti posisiku juga. Sulit bagiku untuk langsung memanggilnya anak. Luka di hatiku masih ada. Tapi, aku tidak akan menghalanginya lagi. Mendengar kata-kata istri saya, hati saya terasa lebih ringan. Setidaknya, Dewi tidak lagi berusaha mendorong Cahaya pergi. Beberapa hari kemudian, Rian menelepon dengan suara serius. Ayah, aku baru dapat kabar. Ada yang mau mengirimkan foto-foto yang dimanipulasi itu ke rumah kita. Tujuannya agar kerabat dan tetangga tahu dan mempermalukan keluarga kita. Ayah harus siap. Mendengar itu, saya pusing. Terbayang di benak saya bagaimana para tetangga akan berbisik dan menunjuk-nunjuk. Dewi pasti tidak akan tahan dengan guncangan itu. Dan betapa malunya Putri di sekolah. Saya mengepalkan tangan. Saya tidak bisa membiarkan konspirasi jahat mereka berhasil. Malam itu, saya memanggil Cahaya dan berkata dengan tegas. Cahaya, dengarkan ayah. Kau tidak boleh pergi. Ayah akan melindungimu. Kita harus bersama-sama menemukan penjahat itu dan membuka topengnya di depan semua orang. Cahaya mengangguk. Matanya berkilau karena air mata. Ayah, aku percaya ayah. Aku tidak akan lari lagi. Malam itu, saya berbaring mendengarkan suara hujan di luar jendela dengan hati yang cemas dan penuh tekad. Ujian di depan akan panjang. Tetapi saya tidak takut lagi. Sekarang saya berjuang bukan hanya untuk nama baik saya, tetapi juga untuk masa depan Cahaya dan kedamaian keluarga kami. Keesokan harinya, terjadi variabel yang tak terduga. Seorang perawat muda di departemen menemui saya dan diam-diam memberikan sebuah ponsel tua. Ia berbisik, Pak, ini ponsel Mbak Maya yang tertinggal di ruang jaga. Saya penasaran, jadi saya buka. Dan ternyata ada satu album penuh foto Bapak dan Mbak Cahaya. Tapi yang aneh, ada pesan dengan nomor tak dikenal. Isinya semua tentang menyebarkan gosip dan membuat kebohongan. Dan nomor itu disimpan dengan nama Pak Cahyono. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Saya buru-buru berterima kasih kepada perawat itu dan meminta Rian untuk memeriksanya lebih detail. Beberapa saat kemudian, Rian menegaskan, Ayah, tidak ada keraguan lagi. Dalangnya memang Wakil Kepala Cahyono. Dia menggunakan Maya sebagai kaki tangannya untuk menjatuhkan Mbak Cahaya dan menghalangi promosinya. Mungkin dia juga ingin merebut posisi Dr. Hartono untuk menjadi kepala departemen. Saya kehilangan kata-kata. Di balik foto kotor dan gosip, tersembunyi konspirasi besar perebutan kekuasaan. Cahaya hanyalah korban yang kebetulan. Sore harinya, saya menceritakan semuanya kepada Dewi, Rian, dan Putri. Ruangan menjadi sunyi senyap. Dewi berkata dengan suara serak, Ya Tuhan, jadi anak itu tidak bersalah sama sekali. Aku sudah salah paham padanya, mengatakan hal-hal kejam, dan mencoba mengusirnya. Aku benar-benar malu. Rian mengepalkan tangan dan berkata dengan tegas, Ayah, aku akan membantu ayah. Kita tidak bisa membiarkan orang itu terus mencelakai keluarga kita. Aku akan bersama ayah mengungkapnya ke dunia. Putri memeluk ibunya dan berbisik, Ibu, sekarang ibu percaya pada Mbak Cahaya, kan? Dia benar-benar hanya ingin mencari ayah. Dewi mengangguk sambil menangis. Iya, sekarang ibu percaya. Kasihan sekali dia. Seumur hidup menderita,
Sekarang malah difitnah seperti ini. Ibu tidak akan membiarkan anak itu pergi lagi. Mendengar itu, saya menangis. Akhirnya keluarga kami mulai menerima Cahaya. Tetapi pada saat yang sama, saya tahu pertarungan terbesar masih menanti. Saya harus membongkar konspirasi dalangnya dan memulihkan nama baik keluarga. Saya melihat tatapan Teguh Rian dan mata penuh harapan Putri. Sekarang saya tidak lagi sendirian. Keluarga kami siap menghadapi badai bersama-sama. Setelah mengetahui bahwa dalangnya adalah wakil kepala Cahyono, saya merasa seperti duduk di atas duri. Cahaya menderita karena dijauhi rekan-rekannya. Dewi tersiksa oleh rasa bersalah karena telah salah paham pada putrinya. Rian terbakar semangat untuk mengungkap kebenaran, dan Putri hanya menginginkan kedamaian keluarga. Saya menatap wajah mereka satu persatu, merasa campur aduk antara iba dan cemas. Suatu sore, Rian menarik kursi dan duduk sangat dekat dengan saya, berkata dengan tegas, "Ayah, aku sudah melihat pesan di ponsel Maya dengan detail. Jelas sekali Cahyono yang menyuruhnya mengambil foto dan menyebarkan gosip. Kita harus mengungkapnya ke publik. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu menginjak-injak nama baik keluarga kita." Saya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Benar, tapi kita harus hati-hati. Jika gegabah, dia bisa berkelit. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Rian mengerutkan kening. "Ayah, jangan khawatir. Aku akan terus mengawasinya. Aku ingin dengan tanganku sendiri membuka topengnya." Dewi yang mendengarkan, menghela napas pelan. "Kalian hanya memikirkan pertarungan. Tapi aku takut menjadi bahan gosip lagi. Tapi jika kebenarannya jelas, aku juga ingin nama Cahaya bersih." Mendengar kata-kata istri saya, hati saya sedikit lega. Istri saya sekarang menyebut Cahaya dengan namanya, bukan lagi anak itu. Itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa ia mulai membuka hatinya. Keesokan harinya, Rian membawa kabar. "Ayah, aku sudah bertanya pada teman-temanku. Katanya ada dugaan Cahyono menggelapkan dana rumah sakit. Ada juga yang bilang dia sengaja ingin menjatuhkan reputasi Dr. Hartono untuk merebut posisi kepala departemen, dan mencelakai Mbak Cahaya adalah bagian dari rencananya." Mendengar itu, saya membeku. Di balik semua ini ada ambisi pribadi, dan Cahaya menjadi korban dari permainan kotor itu. Malam itu, saya memanggil Cahaya dan menjelaskan semuanya. Ia duduk diam, hanya menangis. "Ayah, aku hanya perawat biasa, tidak pernah berselisih dengan siapapun. Mengapa mereka ingin menghancurkanku seperti ini? Tapi sekarang aku tidak takut. Aku punya ayah dan keluarga. Aku akan bertahan." Saya menarik putri saya ke dalam pelukan. Hati saya sakit, tetapi juga bangga. Putri saya, meskipun dihina selama bertahun-tahun, tidak kehilangan hatinya yang jernih dan kuat. Suatu malam, saat saya baru akan tidur, terdengar suara aneh dari koridor. Saya menajamkan telinga. Jantung saya berdebar kencang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit, dan sebuah bayangan lewat dengan cepat lalu menghilang. Saya langsung duduk. Saya curiga. Keesokan harinya, saya menceritakan hal ini kepada Rian, dan anak saya mengerutkan kening. Pasti itu suruhan Cahyono. Dia ingin menakut-nakuti ayah. Ayah harus hati-hati. Sejak saat itu, saya menjadi lebih waspada. Setiap kali Cahaya datang, saya berpesan agar semuanya dirahasiakan dan tidak terpancing oleh siapapun. Dan suatu hari, insiden itu mencapai puncaknya. Dr. Hartono memanggil saya secara pribadi. Wajahnya berat. "Pak Bambang, baru saja masuk laporan anonim. Isinya menyatakan bahwa Anda dan Cahaya memiliki hubungan tidak pantas dan telah merusak nama baik rumah sakit secara serius. Sekarang sedang diadakan rapat dewan darurat." Saya membeku di tempat. Laporan itu pasti perbuatan Cahyono. Jika begini, Cahaya akan dipecat, dan nama baik keluarga kami akan hancur. Saya menatap lurus ke arah Dr. Hartono dan berkata dengan tegas, "Dok, tolong bantu saya sekali ini saja.
Beri saya kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Saya punya bukti di tangan saya. Beri saya sedikit waktu lagi. Dokter Hartono mengangguk. Baik. Saya percaya pada Pak Bambang. Tapi Anda harus cepat. Jika tidak, akan terlambat. Keesokan harinya, Rian diam-diam mendapatkan sebuah file rekaman suara. Di dalamnya ada percakapan antara Maya dan perawat lain. Kata Pak Cahyono, kita harus menyebarkan bukti palsu lagi agar Cahaya tidak bisa berkutik. Kita ikuti saja perintahnya. Nanti kalau Pak Cahyono jadi kepala departemen, posisi kita juga aman. Mendengar rekaman itu, saya merasa marah dan jijik sekaligus. Rian memukul meja. Ini sudah cukup, Ayah. Kita harus segera mengungkapnya ke publik. Saya berpikir sejenak, lalu mengangguk. Benar. Tapi kita harus memilih waktu yang tepat. Kita harus mengungkapnya di depan dewan agar bisa membalikan keadaan. Keesokan harinya, saat rapat berlangsung, saya meminta Dr. Hartono untuk memutar file rekaman itu dan menunjukkan pesan di ponsel Maya. Ruang rapat menjadi sunyi senyap, lalu gempar. Wajah Cahyono pucat pasi, keringatnya bercucuran. Ia menyangkal. Ini rekayasa. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi buktinya terlalu jelas. Rian maju ke depan dan berkata dengan suara lantang. Bapak-bapak dewan, saya putra dari pasien Bambang Wijoyo. Semua yang bapak-bapak lihat adalah kebenaran. Keluarga saya telah dihina sekian lama karena konspirasi kotor seorang yang ambisius. Cahaya berdiri dan berkata sambil berkaca-kaca. Saya tidak pernah berselisih dengan siapapun. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Tetapi selama bertahun-tahun saya dihina dan diremehkan. Hari ini, akhirnya kebenaran terungkap. Udara di ruang rapat terasa berat. Beberapa saat kemudian, Dewan mengumumkan. Posisi Wakil Kepala Cahyono segera dinonaktifkan dan akan dilakukan investigasi. Perawat Mayasari juga akan menerima sanksi berat. Dan perawat Cahaya dinyatakan tidak bersalah. Kami meminta maaf kepada keluarga Pak Bambang karena telah membiarkan masalah ini menjadi sebesar ini. Mendengar itu, saya menghela napas lega dan menangis. Dewi yang duduk di samping saya juga berkaca-kaca dan menggenggam erat tangan saya. Rian dan Putri memeluk ibu mereka, mata mereka berbinar. Cahaya berlutut di depan saya dan Dewi, berkata dengan suara serak, Ayah, Ibu. Akhirnya nama saya bersih. Terima kasih karena tidak meninggalkan saya. Dewi menarik Cahaya ke dalam pelukan dan menangis. Nak, Ibu sudah sangat salah paham padamu. Mulai sekarang, kau adalah putri Ibu, kakak dari Rian dan Putri. Ibu tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Saat itu, saya merasa hati saya meluap. Setelah berbagai badai, akhirnya keluarga kami kembali bersatu. Tetapi di satu sisi hati saya, masih ada kekhawatiran. Apakah Cahyono akan menyerah begitu saja pada ambisinya? Apakah ia merencanakan konspirasi lain? Saya menatap Cahaya dan keluarga saya, berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, saya akan melindungi mereka sampai napas terakhir. Setelah rapat yang menentukan itu, rasanya seperti beban seberat ribuan kilogram terangkat dari pundak saya. Cahyono diselidiki, dan rumor jahat yang meramaikan media sosial perlahan lenyap setelah kebenaran diumumkan. Rumah sakit secara resmi menyatakan bahwa Cahaya tidak bersalah. Rekan-rekan yang tadinya menatap putri saya dengan curiga kini menunduk meminta maaf. Namun, saya tahu luka di hati Cahaya tidak akan sembuh dengan cepat. Di sana tertinggal bekas luka yang dalam akibat penderitaan dan penghinaan. Saya terbaring di kamar rawat. Sinar matahari sore yang keemasan masuk melalui jendela, menyinari wajah lembut Dewi yang sedang mengupas buah. Istri saya menoleh ke arah saya dan tersenyum lembut. Senyum yang sudah sangat lama tidak saya lihat. Mas, akhirnya badai ini berlalu. Hati ini terasa jauh lebih ringan. Saya memegang tangan istri saya dan berkata dengan suara serak, Aku minta maaf karena terus membuatmu menderita. Tapi terima kasih banyak karena telah memilih untuk tetap di sisiku, di sisi anak-anak kita,
Sampai akhir. Dewi menggeleng, matanya menjadi basah. Jangan bicara bodoh. Berapa lama kita hidup sebagai suami istri? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Aku marah dan kecewa. Tapi akhirnya aku sadar Cahaya tidak bersalah, bahwa dia juga anak kita. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku justru merasa kasihan padanya. Mendengar kata-kata istri saya, hati saya terasa hangat, seolah ada api yang menghangatkan jantung. Saya tahu keluarga kami telah benar-benar melewati krisis. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul. Rian duduk di samping saya, meletakkan tangannya di bahu saya dengan mantap. Ayah, aku salah karena sudah membenci Mbak Cahaya. Aku menyesal, tapi mulai sekarang, aku akan memperlakukannya seperti kakak kandungku sendiri. Aku akan melindungi kakakku dan keluarga kita. Cahaya menoleh ke arah Rian, matanya berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara bergetar, "Mas, terima kasih. Aku hanya butuh keluarga sebagai tempat bersandar." Mendengar Mas berkata begitu, aku merasa seperti terlahir kembali. Putri berceloteh sambil memeluk Cahaya. Sekarang aku punya kakak perempuan. Aku selalu ingin punya kakak. Aku senang sekali. Nanti kakak harus dengarkan ceritaku tentang sekolah ya. Ruangan itu dipenuhi tawa, dan suara tawa itu seolah menghapus semua hari-hari kelam yang telah berlalu. Saya melihat pemandangan itu, diliputi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Seminggu kemudian, saya diizinkan pulang. Di hari kepulangan, Cahaya memegang tangan saya dan membantu saya berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Dewi berjalan di samping, sementara Rian dan Putri membawa barang-barang. Beberapa orang yang lewat mengenali kami dan mengangguk pelan sebagai sapaan. Saya melihat di mata mereka bukan lagi kecurigaan, melainkan rasa hormat. Setibanya di rumah, Dewi dengan telaten menyiapkan makan malam. Setelah sekian lama, saya duduk di dapur yang akrab, mendengar suara piring beradu, dan mencium aroma sup hangat yang mengepul. Cahaya duduk di seberang saya, dengan mata berbinar, berkata pelan, "Ayah, Ibu, Mas Rian, Putri, ini makan malam keluarga pertama saya di tempat yang seharusnya. Saya bahagia sekali." Untuk sesaat, semua terdiam. Lalu Dewi memberikan sumpit kepada Cahaya. "Makan yang banyak, nak. Mulai sekarang, ini rumahmu." Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Air mata mengalir dari mata Cahaya menuruni pipinya. Saya pun menangis. Tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Setelah itu, kehidupan perlahan kembali normal. Cahaya terus bekerja di rumah sakit dan lebih dicintai oleh rekan-rekannya dari sebelumnya. Pihak rumah sakit bahkan menawarkan promosi, menghargai ketegaran dan nama baiknya. Rian menjadi lebih dewasa, menjaga ibu dan adik perempuannya. Putri kembali ceria dan polos seperti dulu. Dan Dewi, meskipun mungkin masih ada bekas luka di hatinya, ia membungkus semuanya dengan cinta. Suatu sore, saya, Dewi, dan Cahaya berziarah ke makam Ratna. Tempat di mana wanita yang pernah menjadi bagian dari masa muda saya dan meninggalkan darah daging untuk saya beristirahat. Cahaya menyalakan dupa dan menangis, berbisik pelan, "Ibu, aku sudah menemukan ayah. Aku sudah menemukan keluarga. Sekarang, ibu bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak kesepian lagi." Saya berdiri di belakang, menunduk dalam diam. Dalam hati saya berkata, "Ratna, aku sudah menemukan putri kita. Aku berjanji akan menebus segalanya untuknya. Beristirahatlah dengan tenang di sana." Malam itu, saya duduk di teras, menatap bulan yang cerah. Dewi datang membawakan teh dan duduk di samping saya. Saya berkata pelan, "Dewi, setelah semua badai ini berlalu, aku sadar satu hal. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keluarga dan kasih sayang. Dendam, ambisi, semua itu akan lenyap seperti debu." Dewi mengangguk dan menggenggam erat tangan saya. "Iya, kamu benar. Saling menjaga adalah yang terpenting."
Saat itu, saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Waktu berlalu, dan keluarga kami bangkit kembali dari reruntuhan. Cahaya bukan lagi orang luar, tetapi benar-benar menjadi putri kami. Rian dan Putri menganggapnya seperti kakak kandung. Dewi, dari keraguan menjadi cinta, akhirnya membuka kedua lengannya lebar-lebar. Dan saya, sebagai seorang ayah yang tersesat selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan kembali bagian dari darah daging saya yang hilang. Setiap kali kami duduk mengelilingi meja makan dan mendengar tawa riang, saya bersyukur pada takdir. Meskipun kejam, takdir telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya sadar bahwa keluarga adalah tempat perlindungan yang suci, pelabuhan terakhir yang ingin dituju oleh semua orang. Kisah saya, kisah Cahaya, kisah Dewi, Rian, dan Putri, mungkin akan membuat banyak orang meneteskan air mata, tetapi meninggalkan satu pelajaran. Apapun masa lalunya, cinta keluarga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segalanya. Saat kita membuka hati dan memaafkan, cinta akan tumbuh dan menyatukan kembali hati yang hancur. Saya menatap bulan yang cerah dan berbisik. Akhirnya, aku telah menemukan kembali keluargaku. Para pemirsa, demikianlah akhir dari kisah penuh liku-liku keluarga Pak Bambang. Di tengah berbagai kesalahpahaman, penderitaan, dan cobaan yang tak henti-hentinya, akhirnya kebenaran terungkap. Yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan, dan yang jahat menerima ganjarannya. Yang terpenting, cinta dalam keluarga, kasih sayang antara orang tua dan anak, serta kepercayaan suami istri telah mengalahkan semua keraguan, menyembuhkan satu sama lain, dan mengembalikan kedamaian. Kita melihat bahwa dalam hidup, terkadang badai tak terduga datang dan membuat sebuah keluarga nyaris hancur. Namun, jika kita saling berpegangan tangan dan menghadapinya bersama, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Pak Bambang dengan berani mengakui kebenaran, dan Ibu Dewi, meskipun dengan luka yang dalam, membuka hatinya untuk memaafkan. Rian dan Putri belajar untuk melampaui kebencian menuju penerimaan dan cinta. Dan Putri yang malang, Cahaya, akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Melalui kisah ini, kita mendapatkan pelajaran berharga. Keluarga adalah satu-satunya tempat untuk kembali, sebuah tempat perlindungan damai yang harus dihargai oleh setiap orang. Di dalam keluarga, kebenaran dan cinta adalah tali terkuat yang mengikat satu sama lain. Apapun badai yang menerpa, selama kita saling memiliki, tidak ada cobaan yang tidak bisa dilewati. Dan yang terpenting, pengampunan adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan semua luka. Para pemirsa, setiap orang dalam hidupnya terkadang disalahpahami, bahkan dicemooh oleh dunia. Namun, percayalah, jika kita hidup dengan tegar dan menjaga kasih sayang serta kesetiaan, suatu saat kita akan mendapatkan penilaian yang adil. Yang penting adalah menghargai orang-orang di sisi kita dan tidak menyesal setelah kehilangan mereka. Jika cerita hari ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Apa pendapat Anda tentang pengampunan Ibu Dewi? Apakah Anda terharu melihat Cahaya akhirnya diakui sebagai bagian dari keluarga? Mari kita berdiskusi dan saling memahami lebih dalam. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan tentang keluarga dan cinta yang akan kami sajikan selanjutnya. Setiap subscribe dan share dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk terus menciptakan kisah-kisah yang penuh dengan kemanusiaan. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang telah menyimak cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga Anda selalu sehat dan damai.